Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'da. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali ditemukan oleh Allah untuk bersama-sama silaturahim, bersama-sama mendoakan orang-orang sekeluarga kita yang sudah meninggal dunia ataupun yang belum, yang masih hidup nih. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat pengikut Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Karena mungkin ya menjelang hari kurban ya, saya bacakan satu surah Al-Quran yang berkenaan tentang kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, inna anzalna, inna a'tayna, kepada Rasulullah yang diperuntukkan untuk umatnya, untuk umatnya. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah, bukan berarti semuanya harus dilakukan untuk umatnya. Ada yang khusus, ada yang umum. Salah satunya kurban. Rasulullah ini diperintah oleh Allah, sehingga tidak pernah Rasulullah tidak kurban. Selama sekitar 10 tahun di Madinah, Rasulullah mesti kurban. Bahkan banyak riwayat kurban 100 onta. Nah, onta yang baik sekitar 60 juta sampai 70 sekarang. Berarti Rasulullah pernah mengeluarkan uang di musim kurban sebesar 70 juta kali 100 pintar 7 miliar sekali kurban. Ya, mudah-mudahan kita ini bukan Rasulullah. Nah itu ya, kalau kita punya 100 bisa mengeluarkan 10.000, alhamdulillah. Bisa mengeluarkan 20.000, alhamdulillah. Tak bisa nyembelih onta, nyembelih sapi. Sapi sendiri tidak kuat, akhirnya diangkat bareng-bareng.
Ndak bisa nyembelih sapi, nyembelih kambing. Tiba-tiba tambah larang. Ndak kuat nyembelih kambing, nyembelih ayam. Menghormat yaumun nahar. Disebut yaumun nahar, yaumul adha, karena di situ hari sembelih. Hari menyembelih. Karena kambingnya lari tidak bisa dipegang, ya wis nyembelih ayam. Ini tidak bisa ayam, ya nyembelih apalah yang bisa disembelih. Apa mbok ayam? Minimal ada selamatan. Kemudian menghormat hari yang dimuliakan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memaksakan Allah itu sesuatu yang di luar kemampuan. Cuman masalahnya kita ini jujur apa enggak, kan gitu aja. Jujur apa enggak, mampu apa enggak. Kadang yang mampu etok-etok enggak mampu. Yang tidak mampu saking niatnya sampai direwangi utang-utang, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Semuanya itu di sini, tidak di sini tapi di sini. Oh, lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Coba diteliti. Rasulullah diingatkan oleh Allah, Allah telah memberi nikmat yang besar. Terlihat Rasulullah pernah sedekah ratusan kambing. Berarti Rasulullah kaya. Pernah kurban ratusan onta. Kaya. Coba nanti ada, kalau yang ada kenalan Sandiaga Uno atau siapa, coba ditelepon berapa miliar dia mengeluarkan untuk kurban. Dan setiap tahun mesti kurban. Maka ada salah satu contoh yang wajib kepada Rasulullah. Pertama, kurban. Rasulullah tidak pernah tidak kurban. Yang kedua, sholat duha. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Kalau kita keseringan meninggalkan, kecuali datang corona, baru duhanya agak lumayan rutin, soalnya nganggur. Yang ketiga, sholat witir. Nah, ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Alhamdulillah, yang sudah mulai istiqomah sholat duha. Nanti dibenahi caranya, dibenahi niatnya. Jangan sampai sholat duha tapi batinnya kelihatan uang 100 ribuan. Nanti sholatnya agak ngawang itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ganti. Sesungguhnya saya menghadapkan raga dan jiwaku kepada zat yang menciptakan, tapi diganti lil fulus, kepada uang. Nah, itu latihan. Sholatnya latihan, bukan karena uang. Inna a'tainakal kautsar. Rasulullah dianggap oleh Allah memiliki nikmat yang luar biasa. Ternyata Rasulullah sering dan makan. Maka sampai ada cerita Rasulullah mengganjal perutnya dengan ya alhamdulillah, saya orang-orang Nurul Hidayah ini walaupun tokonya banyak yang tutup, tapi insya Allah makannya masih minimal 2 kali. Alhamdulillah, berarti masih di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coro duwene itu di atas Rasulullah. Rasulullah sempat berapa hari tidak makan.
Bahkan menjelang wafat Rasulullah, riwayat Aisyah itu hampir 1 bulan dapurnya tidak masuk. Ya Allah. Karena Rasulullah tidak bisa ditiru 100%. Tidak bisa Rasulullah itu 100% ditiru, tidak bisa. Karena Rasulullah itu bukan manusia biasa. Bukan manusia. Ana basyarun mislukum, tapi ada yuha ilaih. Ada skenario Allah langsung kepada Rasulullah. Tak bisa ditiru. Tak bisa ditiru serap. Alhamdulillah, kalau melihat bayangan ini, Rasulullah yang sempat tidak makan, sering tidak punya apa-apa, tapi kalau lihat ceritanya tidak pernah tidak nyembelih. Berarti kita ini disuruh meniru walaupun tidak bisa 100%. Kalau kita ini bisa makan setiap hari, mosok toh gak tahu nyembel. Itu ya pertanyaannya. Mbah saya, ya mbah-mbah jenengan itu, saking pinginnya nyembelih itu menunggu puluhan tahun, tapi niatnya sudah berpuluh-puluh tahun. Maka walaupun belum pelaksanaan sembelih, maka mulai dia niat yang ikhlas itu, dia sudah mendapatkan pahala. Itu hebatnya orang. Sekarang pertanyaannya, kadang duitnya wis nyepak, niatnya gak tepat-tepat. Paham ya? Uangnya ada dan bisa diusahakan, kadang-kadang niatnya yang belum datang. Mudah-mudahan ini tidak kebalikan. Inna a'tayna kal kautsar. Itu dalam segi makan. Coba nanti dicoba lagi, lihat lagi segi pakaian. Rasulullah sering memakai baju yang dijahit beliau sendiri. Bajunya jebol-jebol. Makanya kalau niru Rasulullah gak usah rapi-rapi. Lek niru tenanan loh Ji. Makanya ustaz kok wapi bajunya mesti anyar terus yuk. Ya gak pati niru. Lek niru Nabi tenan. Makanya kita ini tidak bisa. Kita ini harus meniru Rasulullah. Tidak bisa 100%. Tidak bisa. Rasulullah itu bajunya jebol-jebol lah. Kalau sekarang ada ustadz pakai baju dondoman jebol Pak, dirasani Pak. Oh ini jamaahnya keplek kabeh. Mosok ustadz sampai jebol kabeh bajunya. Nah, gak bisa memang ditiru. Berlanjut lagi. Dari baju kira-kira sudah melebihi Nabi enggak kenikmatannya? Melebihi Nabi. Dari makan enggak pernah kita enggak makan 3 hari, enggak pernah. Dari baju enggak pernah. Dari rumah, ayo coba. Ada yang rumah sekarang seperti rumahnya Nabi? Enggak ada. Kecil, cuman ruang tamu, ruang ini langsung cinta. Sempit sekali. Berarti pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kira-kira kita ini sudah bersyukur. Ini inna a'tayna kal kautsar. Sungguh aku Allah, kami telah memberimu nikmat yang sebenarnya sangat besar. Bisa ketawa, bisa ngobrol, bisa ini. Alhamdulillah. Uang ndak punya tapi sikile cik kenceng kabeh, ngomong cik lancar. Alhamdulillah. Uangnya banyak, kon ngomong tok gak iso. Soale setrum loro kabeh. Alhamdulillah. Al-Kautsar. Pun ternyata lanjutan ayat ini satu pesan pertama, belajarlah kita untuk banyak yang kedua, ternyata kalau sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, ternyata salah satu nikmat yang luar biasa adalah kesehatan. Baru terusan ayatnya fasolli li rabbika. Fasolli, salat. Kalau engkau merasakan nikmat dari Allah,
Maka sebagai wujud syukurmu laksanakan sholat. Jangan nunggu kakinya kesemutan baru mulai sholat. Dikai pengajian untuk 2 menit pindah menit, untuk 3 menit pindah menit. Aduh, untuk 10 menit. Aduh kari suwe Pak Ustadz pamitan yang jogo rokokan. Lah enak. Fasholli, sholat. Makanya pesannya orang dulu itu mesti sholat. Nah, sudah sholat. Nah, pesannya orang sekarang mesti nanya duit sama makan. Nah, sudah makan. Oh, no. Nah, uangnya masih ada. Loh, anaknya diajarkan seneng mangan, moto duitan. Akhirnya di pondok, no gurung sampai saulan nilpun bapake, Pak, uangnya habis. Jadi setiap nilpun cuman laporan uangnya habis. Ngono salah sing tuwek apa salah anake? Salah sing tua. Soalnya mulai pertama mesti takoni sudah makan, uangnya masih ada. Lupa pesen wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Salat pesen. Nak wong urip iku mesti mangan. Nak wong lek gelem obah iku mesti oleh duit. Tapi ojo lali wong iku iso urip tapi durung mesti iso sholat. Makanya wong biyen mesti pesene sholat. Bar pesen mangan, pesen duit, takon mangan, tanya uang, jangan lupa sudah sholat. Fasholli li rabbika. Maka ketika sholat sebagai wujud syukur. Berhubung biyen lali sholat 10 tahun, 15 tahun, akhirnya saiki sikile rada gak pati kuat ngadeg. Ayo sholatnya ditambahi sholat tas. Rukuke ben rada suwe, sujude ben rada suwe. Sapa ngerti di ngapura sama Allah, dengan Allah di ngapura kali Gusti Allah, sing gringgingen sing kesemutan sholat tas. Makanya sing wong tuwa-tuwa wajib sholat tasbih. Sing nom-nom gak pati wajib. Cek sunnah ya. Tapi sing tuwa-tuwa mulai ngrik-ngriken yo wajib sholat tasbih. Dene rada suwe, Pak. Soale biar peregangan badan ini suwe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baru krasa kerenyang terus istiqomah insyaallah kesemutane iki. Aja mek sregep salat tarawih. Wong tarawih iki lat kabeh kejomer iku. Salat tas. Karena semua makhluk bertasbih, maka salah satu sambungan kepada Allah dan sambungan kepada makhluk adalah dengan salat tasbih. Nek kepengin roh tasbih makhluke Gusti fasholli. Maka ketika kita ini sudah sholat, alhamdulillah, iso cepati ngurus we. Pokoknya iso sholat itu wis alhamdulillah. Aduh Pak Ustaz, saya ini sholat kayaknya ndak ada gunanya, ndak bisa khusyuk saya. Ojo ngurus khusyuk, iso sholat toh wis alhamdulillah. Bu khusyuk, bu gak khusyuk, bu diterima, ora diterima, pokoknya fasholli sebagai wujud syukur kepada Allah. Jadi lek wong lek bar salat iki hawane seneng. Kok bar salat hawane seneng, berarti ana masalah. Mbu imame kesuwen, mbu kecepetan. Nggih. Fasholli salat. Li rabbika wanhar. Yang kedua, wujud syukurnya adalah nyembelih kurban. Ini harus dua. Kalau posisinya memang tidak mampu, sholatnya jangan sampai copot, sholatnya jangan sampai putus. Insya Allah ayat ini akan menolong. Lek wis iso sholat istiqomah, insya Allah akan bisa lanjut ayatnya wan
Bisa nyembel. Kok sholatnya udah istiqomah, kok gak nyembelih, berarti rotok bedegelen, berarti wongan gitu ya. Berarti moco ayate separuh. Berarti lek moco ayat gak oleh ditutupno. Inna a'tainakal kausar fasholli Allahu akbar. Cari makmume. Napa kok fasholli langsung Allahu akbar? Kulo dereng tahu kurban dulu. Ustaz kok gak tahu kurban. Lererno dadi ustaz mari wis. Wong ayate kuwi sambung fasholli li rabbi. Nah, saya berani ngomong karena wis mulai. Dulu gak wani ngaji gini, Pak. Sampai saya dulu nabung tabungan kurban. Belum punya sepeda motor, terus kosnya dititipkan di tentara. Nanti komandannya pas malam-malam mabuk, nono muni semua selain tentara harus keluar. Jam 12 bengi usung-usung. Itu saja bisa kurban. Tergantung niat. Diniati yo lek gak iso langsung kudu nyicil. Kok gak gelem nyicil? Saya pokoknya dapat rezeki mesti insyaallah kurban. Tapi gak gelem nyicil blas yo nyelengi, Pak. Ini wujud daripada niatan ditolong oleh Allah Subhanahu hak ditolong. Cuman saya sampai sekarang ini masih malu karena belum bisa nyembelih sapi sendiri. Bayangan saya gini, saya dulu ndak punya sepeda motor, belum bisa kos sendiri, sudah bisa nyembelih kambing. Sekarang sudah bisa kontrak sendiri, sudah punya mobil, kok kurang iso nyembelih dhewe sapi, Pak. Nah niku makanya kadang-kadang yo izin malu. Fasholli li rabbi kawan. Inna syani'aka huwal. Sesungguhnya orang yang mengejekmu, yang menghinamu, dialah yang akan mendapatkan kerugian, terputus dari rahmat Allah. Diejek ndak masalah, dihina ndak masalah. Sampeyan diejek orang mangan sego enak. Biene sing ngejek sak blenger-blengere. Sing penting ojo dirumokne. Mari fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Berarti pesannya ada berapa? 1. Belajar bersyukur. 2. Mewujudkan bentuk syukur dengan sholat dan bentuk syukur dengan peduli terhadap sesama dengan menyembelih kurban. Yang ketiga, jangan terlalu gusar ketika direndahkan orang. Karena kita ini diangkat derajat bukan orang yang mengangkat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pesan 3 ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat saya, buat jenengan. Makanya saya ini ya kalau ngomong kurban gak begitu kenceng-kenceng, izin sampai Kanjeng Nabi. Izin. Jadi kalau nyebut Nabi, nyebut Rasulullah, izin, Pak. Gak berani bunyi. Rasulullah ndak makan 3 hari nyembelih 100 onta. Nah kita ini nyembelih siji cek ruwet. Kamari-mari. Bismillah ya. Bismillah. Insyaallah semuanya akan ditolong oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyah rajimul hanafi. Syai'un lillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan semuanya dibukakan oleh Allah, dibukakan rezeki oleh Allah untuk menambah giatnya, kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bijahil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيد عليك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك سبحانك الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة اشفع لنا والمسلمين اشفع لنا والمسلمين اشفع لنا والمسلمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من الشاكرين يا الله jadikan kami orang yang selalu bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alna minas sabirin waj'alna minal mutawakkilin wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada bijahin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma dhaya wasi'al karam maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawtin minal awwalin muqtahimi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.